Mundurnya Presiden Soeharto dilatar belakangi oleh krisisnya moneter sejak tahun 1997. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai mahasiswa di wilayah Indonesia. Kerusuhan-kerusuhan ini terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintahan di Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapatkan banyak tekanan politik, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Sedangkan di dalam negeri terjadinya gerakan mahasiswa yang turun di jalan untuk menuntut agar Soeharto dilengsarkan dari jabatannya. Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Di mana 4 mahasiswa tertembak mati dan memicu kerusuhan Mei 1998. Sehari kemudian, tekanan dari para mahasiswa terhadap Soeharto pun memuncak sekitar 15.000 orang. Tujuan dari gerakan atau era reformasi menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia karena mampu menuntaskan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Setelah berkuasa selama 32 tahun sejak 1966, maksud dan tujuan yang diadakan reformasi adalah: pertama, menuntutnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997. Dua, menuntut MPR tidak mencalonkan kembali Soeharto sebagai presiden untuk ke periode ke-7. Tiga, menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kuasa buying time. Oke, baik, saat ini saya akan membahas tentang kronologi reformasi. Apa aja? Yaitu pertama, 5 Mei 1998, 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR atau MPR untuk melakukan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban yang disampaikan pada sidang umum MPR. Lalu kemudian yang kedua, pada tanggal 11 Maret 1998, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. Lalu yang ketiga, pada tanggal 14 Maret 1998, Soeharto menyampaikan kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan 7. Yang keempat, 15 April 1998, Soeharto meminta mahasiswa menghentikan aksi demonstrasi dan kembali ke kampus. Lalu kemudian yang kelima, 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. Lalu kemudian, tanggal 2 Mei 1998, Soeharto meralat pernyataannya bahwa reformasi bisa dimulai sekarang pada tahun 1998. Setelah itu pada tanggal 4 Mei 1998, mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta melakukan registrasi besar-besaran menyambut kenaikan bahan bakar minyak 2 Mei 1998. Lalu kemudian pada tanggal 5 Mei 1998 terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Medan yang berujung kerusuhan. Lalu pada tanggal 12 Mei 1998, aparat keamanan menembak 4 mahasiswa di Sakti yang berdemonstrasi secara damai. Lalu kemudian pada tanggal 13 Mei 1998, mahasiswa di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk mengungkapkan duka cita yang berujung kerusuhan. Lalu kemudian pada tanggal 14 Mei 1998, Soeharto bersedia mengundurkan diri. Sedangkan pada tanggal 15 Mei 1998, Soeharto membantah bahwa ia ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Lalu setelah itu, pada tanggal 16 Mei 1998, warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. Sedangkan pada tanggal 21 Mei 1998, di Istana Merdeka pukul 9 pagi 0:05, Soeharto menyatakan mundur dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden RI ketiga. Selanjutnya, dampak. Pertama, dampak kebebasan menyampaikan pendapat. Setelah reformasi, orang-orang bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Presiden B.J. Habibie memberikan ruang bagi siapapun yang ingin menyampaikan pendapatnya, baik dalam bentuk rapat maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Namun bagi mahasiswa akan melakukan aksi unjuk rasa terlebih dahulu diharuskan untuk mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan lokasi di mana demonstrasinya. Selanjutnya, dampak kedua,
yaitu masalah dui fungsi ABRI. Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di perwakilan rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap, yaitu dari yang tadinya berjumlah 75 orang menjadi 38 orang. Dahulu, ABRI terdiri dari 4 angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian RI. Namun, sejak tanggal 5 Mei 1999, Polri telah memisahkan diri dari ABRI dan berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI juga berubah menjadi TNI. Yang ketiga, ada reformasi bidang hukum. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, dilakukan reformasi di bidang hukum, di mana reformasi ini disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tindakan B.J. Habibie terkait reformasi hukum ini pun disambut dengan baik oleh masyarakat luas, karena reformasi hukum ini mengarah kepada tatanan yang diharapkan masyarakat. Selama masa Orde Baru, karakter hukum yang berlaku di Indonesia cenderung bersifat konfrontatif, ortodok, dan elitis. Dalam peristiwa reformasi di era berjabatnya Soeharto dan B.J. Habibie di tahun 1998 tentunya membawa dampak pada negara, terutama di bidang politik. Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut yaitu seperti reformasi militer, bergantinya kepemimpinan kepada B.J. Habibie, deklarasi kekuasaan, dan masih banyak lagi. Dengan dampak-dampak tersebut, peristiwa kerusuhan reformasi 1998 membawa perubahan mendasar dalam struktur politik Indonesia. Pada masa awal reformasi, kehidupan sosial masyarakat terdapat sempat diwarnai dengan konflik sosial bersifat etnis, disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara yang berkunjung membaik. Kekacauan ini lantas menimbulkan gesekan dalam masyarakat yang berujung pada konflik sosial berkelompok. Namun, pada akhirnya, pemerintah berhasil mengatasi masalah yang ada sehingga kehidupannya mengangsur-angsur membaik. Pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan aspirasinya, didukung oleh adanya informasi di bidang komunikasi, media massa seperti surat kabar, majalah, dapat menyalurkan aspirasi serta gagasan secara bebas. Selain itu, ketetapan untuk meminta surat izin terbit SIT bagi media massa cetak juga dicabut sehingga media cetak tidak lagi khawatir dibredel. Perkembangan ekonomi pada masa reformasi. Indonesia pada masa reformasi sedang menghadapi krisis ekonomi yang besar-besaran, di mana nilai tukar rupiah sangat melemah. Namun, pemerintah tetap gencar melakukan penyelamatan ekonomi. Berikut beberapa perkembangan ekonomi pada masa reformasi. Pemerintahan B.J. Habibie. Ada beberapa kebijakan yang ditetapkan pada masa kepemimpinan B.J. Habibie di bidang ekonomi, seperti penanggulangan krisis ekonomi, caranya dengan mengendalikan nilai rupiah agar tidak semakin menurun. Selain itu, juga menyediakan kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga yang terjangkau. 2. Pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, kondisi ekonomi Indonesia mulai stabil, meski terkadang nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kembali melemah hingga mencapai 12.000 pada bulan April 2001. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Pemerintahan Megawati berhasil menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sehingga harga barang dapat terkendali. Bahkan tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara cenderung stabil. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri masih tergolong rendah. 4. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ekonomi Indonesia mulai mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5-6% per tahun.